Minat menempuh pendidikan khusus di bidang agama Islam tentunya masih menjadi favorit tersendiri bagi masyarakat di Provinsi Lampung. Ini terlihat dari keberadaan Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah yang berada di Sumber Agung Kemiling, Bandar Lampung. Pondok ini merupakan pondok Salafi atau sering dikenal Pondok Salafiyah. Kata Salafiyah berasal dari kata salaf yang berarti bahasa Arab serta mempunyai konotasi arti sebuah pondok pesantren tradisional atau masa lalu yang menganut sistem pendidikan wetonan atau bandongan dan sarongan. Pondok Salafi ini menekankan pembelajaran ilmu fikih yang dapat diartikan sebuah pengertian, sedangkan beberapa ulama menyimpulkan arti fikih secara terminologi, yaitu mendalami hukum-hukum yang diperoleh melalui dalil-dalil yang bersumber pada Al-Quran. Pemirsa, pondasi pendidikan memang sebaiknya ditanamkan pada anak di usianya sedini mungkin. Hal ini diharapkan nantinya sang anak kelak menjadi insan yang beriman, bertakwa, dan juga menyeimbangkan kecerdasan yang dimilikinya. Salah satu proses yang harus dilewati adalah proses pendidikan di bangku yang dipilih mereka, yaitu di pondok pesantren. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa proses pembelajaran yang ada di pondok pesantren di Provinsi Lampung, yaitu Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah dalam Jalan-Jalan Islami dari Provinsi Lampung. Memasuki area Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah yang berdiri tanggal 1 Agustus tahun 1990, suasana sejuk sudah mulai terasa. Ini dikarenakan di sekitar pondok dikelilingi oleh rimbunnya pepohonan dan berada di area perbukitan dengan ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Pada awal berdirinya, pondok pesantren ini merupakan sebuah pengajian biasa yang diikuti oleh masyarakat sekitar. Akan tetapi, tak lama kemudian barulah pondok ini berdiri secara resmi dengan harapan dapat memberikan pembelajaran agama Islam secara baik dan benar. Setelah saya melewati beberapa gedung yang berada di area pondok, saya langsung menemui pendiri pondok pesantren Hidayatul Islamiyah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sibuk nggak Pak? Namanya manusia pasti ada kesibukan terus. Tapi boleh sedikit ngobrol-ngobrol sama Isura ya Pak? Boleh. Jadi gini Pak Haji, tadi Isura sudah jalan-jalan menuju ke sini, memang perjalanannya cukup jauh ya. Lumayan. Tapi terhibur dengan pemandangan yang bagus banget gitu. Alhamdulillah. Nah di sini semakin takjub Isura ketika melihat pondok pesantren ini juga dikelilingi pegunungan. Ini masih terasa daerah yang sangat asri, pedesaan yang sangat asri. Iya. Sebenarnya ini Pak Haji, awal mula sejarahnya nih seperti apa sih? Apakah memang dari dulu nih memang ada di daerah pegunungan seperti ini atau seperti apa Pak? Saya ada punun dari tahun 52 udah di gunung sini. Karena saya lahir itu tahun 50 di Jawa, di Cikai, Sematnya ke Pandeglang. Tahun 50 udah ke Lampung langsung ke sini. Langsung nih. Iya, terus 60 saya masuk SD. Tamat SD berhenti tani. Nah, tahun 70 sama santren. Pulang dari pesantren 74 ngajar ngaji, 76 bisa ngajar ngaji. Dulu saya mikir orang Masan mau ke Jawa aja gitu. Tapi saya mikir kenapa di Lampung kita nggak di pondok pesantren. Nah, mendirikanlah saya pesantren. Belajar pesantren Salafi modern. Salafi modern. Artinya Salafi modern itu Salafi itu lama aja, kitab kuning dan lain sebagainya. Salafinya modernnya di sekolah. Artinya ada Salafi modern. Mereka pesantren pulang dari pesantren nggak ketinggalan bidang apapun, maksud saya gitu. Salafi modernnya kita punya nggak ketinggalan, umumnya nggak ketinggalan. Jadi mapan gitu karena zaman seimbang. Jadi pakai wajan pala dan palala saya itu. Jadi supaya imbangan, jangan di pesantren bisa ngaji aja kata orangnya banyak begitu. Iya. Kita ciptakan juga karena pada pesantren nggak bisa kayak orang lain.
Dari pesantren bisa ngaji, bisa ini, bisa komputer dan sebagainya. Nah, ngomong-ngomong ini pendidikannya ini mulai dari apa? RA Ibtidaiyah Sanawiyah Aliyah Salafiyah. Salafiyah. Jadi TK, SD, SMP, Salafiyah di pondok. Yang ditanamkan kepada mereka ini dari Pak Haji sebagai pendiri pondok pesantren ini apa? Di samping belajar ilmu agama dan itu pelajar terkadang seperti tani, pertukangan. Itu karena inti itu yang tidak ada modal kan. Saya cari yang tidak ada modal. Tapi dia bisa tukang, bisa tani, bisa ini itu kan lumayan. Jadi itu sarapan satu jiwa mandiri, gotong royong, peduli, hidup apa adanya, bisa bermasyarakat, itu yang sarapan. Kalau dia makanya saya nyampaikan kita harus punya 4. Pinter, ulet, lincah, pandai. Makasih ya Pak Haji. Iya. Silakan lanjutkan kegiatan lagi. Sudah mau lihat kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren ini ya Pak Haji. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setiap pondok pesantren memiliki metode pembelajaran yang menjadi unggulan dibandingkan pondok-pondok pesantren lainnya. Seperti pondok pesantren Hidayatul Islamiyah yang menekankan ilmu fikih kepada para santrinya dengan mempelajari lebih dalam kitab kuning. Seperti apa pembelajaran kitab kuning yang diajarkan para santri-santrinya di Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah, kita akan mencari lebih jauh lagi mengenai pembelajaran yang ada di pondok pesantren ini. Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah menekankan pendidikan pembelajaran ilmu yang diwariskan oleh para pemikir intelektual Islam klasik asli bahasa Arab. Dalam hal ini, para santri mempelajari ilmu akidah, hadis, tafsir, serta sastra Arab yang kesemuanya merujuk pada literatur kitab kuning. Kitab kuning merupakan istilah yang disematkan pada kitab berbahasa Arab yang biasa dipelajari di kalangan pondok pesantren Salafiyah. Salah satu keunggulan dari pondok pesantren Hidayatul Islamiyah ini yaitu mempelajari kitab kuning, yang dimana kitab kuning ini ada ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu alat. Seperti dalam ilmu nahu, dari panahu disebutnya ada kitab amil, ya amil mandaya, ada kitab jurumiyah, ada kitab sorof, kitab imriti, nazom maksud, dan alfiyah. Apabila dalam ilmu fikih yang kami pelajari di Hidayatul Islamiyah ini, salah satunya yaitu kitab Safinatun Najah, kitab Riyadul Badi'ah, kitab Syarah Sitin, kitab Fathul Qorib, dan kitab Fathul Mu'in. Untuk tauhidnya yang kami pelajari di sini kitab di Jandaruri. Dan untuk kitab-kitab lainnya salah satunya yaitu kitab Daqaiqul Ahbar yang menceritakan tentang surga dan neraka. Kemudian kitab Shu'aibul Iman. Kami juga di sini para santri mempelajari kitab tafsir Yasin, Qurtubi, Ta'lim, dan Ukudulujen. Pada awalnya di tahun 1990, pondok pesantren ini memang hanya diperuntukkan untuk para santrinya saja. Namun seiring berjalannya waktu, pondok pesantren Hidayatul Islamiyah ini telah mengandung sistem pendidikan yang berjenjang. Tentunya sejak 26 tahun ini telah melahirkan alumni-alumni yang berkualitas. Seperti apa sistem pendidikan berjenjang yang diajarkan di Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah ini? Kita akan cari tahu bersama dalam Jalan-Jalan Islam. Seiring dengan perkembangan ilmu pendidikan saat ini, maka Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah yang menganut sistem pendidikan klasik yang telah menyesuaikan dengan kurikulum pemerintah, yaitu dengan mengembangkan pendidikan klasikal
atau pendidikan berjenjang secara bersama-sama seperti Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, serta Madrasah Aliyah. Saya pergi ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil Dan saya menyempatkan diri untuk melihat keceriaan anak-anak Raudatul Atfal di dalam menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. RA Hidayatul Islamiyah ini berdiri dari tahun 1999, tepatnya itu di tanggal 17 Juli. Pada saat itu di Sumber Agung ini tidak ada pendidikan tingkat usia dini, lalu banyak dari masyarakat itu menginginkan bahwa di daerah Sumber Agung ini adanya pendidikan tingkat usia dini. Lalu dengan rembukan dengan pimpinan yayasan, pimpinan pondok pesantren, akhirnya kami mendirikan pendidikan anak usia dini. Pada saat itu pendidikan anak usia dini di RA Hidayatul Islamiyah ini sekitar 80 siswa, tetapi belum memakai seragam, kemudian SPP pun masih Rp3.000, dan di saat itu tetapi masyarakat sangat-sangat antusias sekali. Akhirnya 3 tahun berjalan, kemudian kami memakai seragam sekolah. Dari tahun 1999 hingga saat ini kurang lebih sudah 500 siswa yang kami luluskan. Kemudian dari siswa tersebut juga sudah memiliki prestasi-prestasi yang memang sangat membanggakan, baik tingkat kecamatan maupun tingkat kota. Dan itu juga didukung penuh oleh seluruh Dewan Guru. Dewan Guru juga sudah memiliki prestasi yang sangat luar biasa. Mengenai selain dari pengertian kurban dan akikah, di dalam peta konsep itu terbagi menjadi 2, yaitu peta kurban. Yang kedua, akikah. Sebelum kita membahas tentang sub-sub yang lainnya, maka kita harus mengetahui apa pengertian dari kurban itu sendiri. Ya, kurban itu berasal dari kata qoroba yakrabu kurbanan, atau kalimatnya adalah mendekati. Manfaat lain selain dari pendidikan agama yang saya hasilkan dari belajar di Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah, tentunya saya banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan. Yang pertama, selain kami mendapatkan ilmu agama, tentunya saya juga dibantukan untuk mendidik adik-adik di sini. Artinya mentransferkan ilmu yang saya dapatkan, berbagi terhadap adik-adik yang ada di pondok pesantren, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasul bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang ditransferkan atau diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Selain itu juga saya merasa bahagia bahwasanya pondok pesantren ini selain dari memberikan hal-hal positif mengenai tentang ilmu agama, kami juga diberikan pelajaran tentang ilmu-ilmu pengetahuan sosial yang lainnya, sehingga kami mampu untuk melakukan hal-hal kegiatan baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat, baik itu secara di umum maupun secara nasional. Berkat bimbingan di Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah, alhamdulillah kami bisa mendapatkan begitu banyak ilmu-ilmu pengetahuan yang insya Allah kami selalu berikan kepada adik-adik kami yang di sini. Tujuannya yaitu untuk memajukan yang mana sebagai alma mater kami pribadi Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah, kami mengharapkan kemajuan-kemajuan dari tahun ke tahun, baik dari pondok pesantren maupun di Madrasah Hidayatul Islamiyah ini sendiri.
Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah memiliki komitmen untuk melahirkan alumni-alumni yang mampu bersaing di tengah masyarakat dan memiliki jiwa yang mandiri. Tentunya hal ini didapatkan mereka melalui keterampilan-keterampilan yang didapatkan dari ekstrakurikuler yang ada di pondok pesantren ini. Seperti apa ekstrakurikuler yang didapatkan mereka selama mengenyam pendidikan di Pesantren Hidayatul Islamiyah? Kita akan cari tahu bersama dalam Jalan-Jalan Islami. Dalam perkembangan teknologi saat ini, tentunya memaksa setiap lembaga pendidikan, tak terkecuali pendidikan yang bernuansakan agama seperti pondok pesantren, untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah saat ini juga telah mempunyai fasilitas pembelajaran komputer sebagai alat penunjang bagi setiap siswa atau santri yang berada di bawah naungan Yayasan Hidayatul Islamiyah. Di samping itu, Yayasan Hidayatul Islamiyah juga mempunyai berbagai kegiatan lainnya seperti sanggar seni bela diri dan kegiatan kepramukaan. Kegiatan kepramukaan yang diajarkan di pondok ini meliputi belajar baris berbaris yang bertujuan melatih fisik para santri serta menanamkan disiplin jiwa patriotisme dengan harapan dapat menghasilkan ketegasan, ketangkasan, kerapihan, serta mempertebal rasa semangat kebangsaan. Salah satu kegiatan yang saya ikuti di sini itu pramuka. Saya mengikuti pramuka karena di pramuka itu diajarkan kebersamaan, sikap peduli. Saya menemukan kesenangan di belajar di pondok ini. Saya di pondok ini merasa senang karena kebersamaan. Walaupun di sini sering bangunnya pagi, kegiatan dari pagi sampai siang, dari mulai bangun subuh, sholat tahajud, hingga berangkat sekolah, dan kegiatannya sangat melelahkan, tapi saya sangat setia di sini. Di sini, saya selain mengerjakan ngaji kitab kuning, ada banyak kegiatan lain di sekolah, seperti kegiatan pramuka, kegiatan bela diri, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Walaupun di sini memang sangat melelahkan, tapi karena semua dilakukan dengan ikhlas, pasti semua akan menjadi berkah. Di pondok ini, saya selain belajar ngaji, mendalami Al-Quran, belajar kitab kuning, ilmu nahu, tajwid, dan sebagainya. Kami juga di sini mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, drum band. Ada sukanya saya di sini, saya mempelajari drum band, saya telah mendapatkan pengalaman yang begitu berharga. Dan di kala dukanya, saya pernah mengikuti drum band, kehujanan, di latihan di lapangan yang tempatnya tanah. Kegiatan saya di pondok ini selain mengaji, juga mempelajari pelajaran umum. Selain pelajaran umum, saya juga belajar ekstrakurikuler, salah satunya menjahit. Saya senang mempelajari menjahit karena untuk bekal masa depan saya.
Kalau saya tidak belajar ilmu agama, bagaimana saya bisa membawa orang tua saya ke dalam surga? Belajar di sekolah itu adalah amanah. Amanah dari siapa? Amanah dari Allah, amanah dari Rasulullah, amanah dari orang tua kita. Yang namanya amanah itu wajib kita kerjakan. Kita tepati amanah itu. Kita laksanakan amanah itu. Amanah dari Allah. Ayatnya jelas, yarfa'illahu ladina minkum na'utul ilma darajat. Hadis Rasulullah, amanah Rasulullah, utu'ul ilma faridatun 'alal kulli muslimin. Amanah orang tua menyekolahkan kita, membayar kita SPP, membelikan kita buku, amanah. Yang saya dapatkan dari Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah ini selama 6 tahun itu banyak hal. Salah satunya yaitu yang pasti adalah ilmu agama. Yang kedua, saya mendapatkan bimbingan kursus menjahit, ada kursus sablon, dan diajarkan di Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah ini cara bertani yang baik dan benar bagaimana. Selama 6 tahun ini saya diberikan begitu banyak pengalaman, begitu banyak ilmu yang diberikan oleh guru saya, Bapak Kiai Haji Sukmaja, yang begitu dengan disiplinnya pendidikan di Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah ini, sehingga saya bisa menjadi santri yang bisa meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi IAIN Raden Intan Lampung. Di pondok ini banyak sekali ilmu yang sangat bermanfaat kelak ketika nanti anaknya sudah menjadi dewasa. Dan tidak ada